Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang berkumpul bersama-sama untuk menuntut ilmu, untuk mencari tahu tentang syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang anugerah terbesar bagi umat Islam, seseorang yang menjadi hadiah terindah bagi umat manusia, bahkan bagi alam semesta ini. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utuskan sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa cinta, sebagai pembawa kasih. Maka setiap hamba-hamba yang kenal dengan Nabi Muhammad akan semakin punya kasih, akan semakin gampang untuk mencintai, akan semakin gampang untuk berbelas kasih kepada siapapun juga, kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di alam semesta ini. Ketika kita kenal, ketika kita tahu, ketika kita masukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, maka semuanya akan bercahaya, semuanya akan dapat penerangan, semuanya akan dapat kejelasan. Kita akan tahu persis bagaimana dan kemana. Kita akan tahu persis seperti apa dan bagaimana di dalam menyikapi setiap detik-detik takdir yang Allah Subhanahu wa taala jalankan kepada kita. Dan di hari ini kita punya kesempatan lebih, An-Najah punya rutinan sholawat. Di bulan Maulid ini kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala nambahkan sholawatnya kita, nambahkan rasa cintanya kita, nambahkan kedekatannya kita, nambahkan rasa hatinya kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hamba-hamba terkasihnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan meneruskan rutinan kita, tetap di dalam surat An-Nur, surat yang berarti dengan cahaya, surat yang bermakna dengan cahaya. Ila anqal, kita sampai kepada firman Allah Ta'ala yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kita berada di ayat yang ke-21 dari surat An-Nur, dimulai dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang berpasrah, wahai hamba-hambaku yang percaya. Setelah sebelumnya kita diajari sama Allah Ta'ala, diceritani sama Allah Ta'ala, dikasih tahu sama Allah Ta'ala tentang perbandingan perkataannya orang muslim dengan orang munafik, tentang perkataan orang yang di dalam hatinya ada iman dengan orang yang di dalam hatinya tidak ada iman, kelakuannya orang beriman dengan kelakuannya orang tidak beriman. Orang tidak punya iman di dalam hatinya, hidupnya akan liar, tidak ada aturan, tidak ada
saya harusnya bagaimana, ini baik apa enggak, ini betul apa enggak ada. Mereka akan melakukan, akan melangkah, akan berbicara, akan berpikir sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Seperti yang dikisahkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ngasih perbandingan ini loh. Orang-orang kalau misalkan mereka enggak punya cahaya di dalam hatinya, mereka ngelihat sesuatu yang salah, mereka mendengar tentang sesuatu yang salah, mereka melihat tentang sesuatu yang salah, berpikir dengan pikirannya sendiri, merasa dengan perasaannya sendiri, diolah, disampaikan, ditebarkan, disebar-sebarkan kepada setiap orang, padahal hal itu adalah sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Itu keadaannya orang-orang yang tidak beriman. Makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Orang kalau beriman berarti dipilih sama Allah taala. Orang kalau dipilih sama Allah taala berarti Allah taala punya rasa cinta kepada hamba tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala punya rasa cinta kepada seseorang, tidak mungkin yang diberikan adalah perkara yang tidak baik. Jenengan yang jenengan kasih makan, yang jenengan openi, yang jenengan cucikan bajunya, yang jenengan bayari sekolahnya, anaknya jenengan apa anaknya orang? Anaknya jenengan apa anaknya orang? Suaminya jenengan apa suaminya orang? Dulure jenengan apa dulurnya orang? Dulure dewe. Yang kita perhatikan, aku kalau punya baju bagus, ibuku yo tak tukokne ah, kakakku yo tak tukokne ah, ponaanku aku kembaran ah, gitu. Kalau punya makanan enak loh, ini loh senengane anakku, ini loh senengane bojoku, ini loh senengane, seperti itu. Kita ketika seneng sama seseorang, kita ketika cinta kepada seseorang, yang kita persembahkan kepada mereka selalu perkara-perkara yang terbaik, selalu perkara-perkara yang terindah, selalu perkara-perkara yang paling bermanfaat. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, dengarkan petuahku, ikuti jalanku, aku kasih kalian ibadah-ibadah berupa sholat, berupa puasa, berupa zakat, berupa haji dan lain sebagainya. Itu adalah hadiah terindahku untuk kalian semua, yang akan membuat hidupmu manfaat dunia akhirat, yang akan membuat hidupmu bermakna dunia akhirat, yang membuat aku akan pantas mengganjar kamu dengan ganjaran-ganjaran terindah dariku juga. Seperti itu. Seperti itu. Makanya para ulama kita mengatakan ketika kami melafaz baca Al-Quran, setelah itu dengar kata-kata ketika Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku sholato, wahai hambaku poso, wahai hambaku wudu, wahai hambaku berangkat haji, wahai hambaku, mereka mengatakan kami tidak akan pernah menunda, kami tidak akan pernah sabar, kami tidak akan pernah mengulur waktu lagi, kecuali saya akan secepat-cepatnya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahu, ketika Allah taala melafadzkan hal ini adalah hadiah. Lafaz ya ayyuhalladzina amanu, firman Allah taala yang diawali dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, itu hanya diturunkan oleh Allah taala setelah umat muslim hijrah ke negeri Madinah. Kenapa?
Karena mereka orang-orang yang sudah punya iman. Di Mekah belum ada rasa itu. Di Mekah belum ada syariat haji, belum ada syariat sholat, belum ada syariat puasa wajib, belum ada. Kenapa? Imannya masih dipupuk, imannya masih dibenahi, imannya masih ditoto. Yang berangkat ke Madinah, mereka yang sudah siap untuk menerima apapun yang akan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya, di sini Allah Ta'ala mengawali lafaz ini setelah kisah, setelah lafaz-lafaz, setelah ayat-ayat yang membersihkan nama baiknya Sayyidah Aisyah ketika beliau difitnah dengan fitnah yang paling keji. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ngikuti langkah-langkahnya setan, jangan kamu kasih kesempatan setan ambil alih hidupmu, jangan kamu kasih kesempatan setan untuk mengontrol pandanganmu, ngontrol pendengaranmu, ngontrol omonganmu, ngontrol langkah kakimu, ngontrol tasarrufmu, di mana kamu mengeluarkan harta. Jangan sampai setan yang melakukan itu semuanya di atas dirimu. Ayo tuku klambi neng kene apik-apik nggih. Ya nggih manut nggih. Di sana ada orang-orang minta sedekah, nggak usah, nggih opo, belum tentu mereka itu benar-benar butuh, belum tentu, nggih. Ini kan cara-caranya setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan diturut-turuti, Bu, nggih. Jangan mau ubun-ubun kita itu diseret-seret sama setan. Jangan mau kita itu dipontang-pantingkan sama setan. Jangan mau kita itu dibolak-balikkan sama setan. Jangan mau. Jangan mau, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi sini Allah Ta'ala mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina, wahai hamba-hambaku yang iman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ngikuti jalan-jalannya setan. Jangan kamu nimbrung di dalam perkumpulan-perkumpulannya orang-orang yang ahli setan. Emang ada ahli setan? Gak ada. Ahlillah ada, ahli setan juga ada. Dan semuanya nampak jelas di atas muka bumi ini. Orang soleh sama orang toleh itu kan kelihatan. Kumpulan baik sama kumpulan tidak baik itu kan kelihatan. Teman-teman yang baik sama teman-teman yang tidak baik itu kan kelihatan. Perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan yang diawali dengan sholawat, perkumpulan yang diawali dengan niat-niat yang baik, perkumpulan yang punya misi dengan misi-misi yang indah, tidak mungkin setan yang ngopeni perkara tersebut, tidak mungkin. Jenengan mau datang ke sini, itu juga langkahnya yang dijalani, yang istilahnya yang didobrak dari hawa nafsu ataupun tali temalinya setan yang narik kita, itu juga luar biasa banyak. Orang usah ngaji, kowe engko diomong nih, itu para emak-emak yang nopo solihah, tapi nadanya itu nada nyindir, orang-orang suci itu, orang-orang yang tidak apa-apa, istilahnya hal yang semacam itu, omongannya orang yang semacam itu warisannya setan nih, Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jenengan kalau mau, jenengan kenal enggak sama setan? Enggak kenal sama setan. Padahal jejer terus loh, Bu. Padahal bersama terus-menerus. Makanya para ulama kita, Imam Ghazali ini kita, makanya kenapa sih kok nyari ilmu itu menjadi pangkalnya setiap ibadah? Kenapa sih kok kita itu porsi di dalam hidup kita untuk nyari ilmu itu harus selalu ada? Nabi Muhammad sampai mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar, kita ngaji itu mulai dari di ayun-ayunan ibunya kita sampai kita nanti masuk ke liang lahat. Itu porsi untuk belajar itu harus selalu ada. Harus selalu ada. Jenengan kalau jadi ibu-ibu yang punya bayi-bayi, nidurkan bayinya jangan pakai lagu, apa?
yang lagi viral niku napa? Beda-beda nih, nah, jangan ya. Aja dibanding-banding nih. Kalau jenengan mulai dari di ayun-ayun wis karo nyanyi kuwi, karo dangdutan, ya wis jangan heran kalau anaknya nanti juga kayak gitu. Nggih, jangan heran tuh dikongkon ngaji kok angel men bangga joget ya pancen jenengan sing marahi yo nggih. Jenengan yang ngajarkan, jenengan yang nyuruh, jenengan yang nyontohkan. Cita-citane anake ngafalne kudu apik, ngafalne kudu ndak bisa. Nggih. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan pendidikan anak itu mulai dari mereka masih ada, bahkan sebelum jadi apa-apa itu sudah harus ada pendidikan di dalamnya, sudah harus ada pembelajaran di dalamnya. Nggih. Saya pernah dengar umi saya sendiri cerita, nggih. Umi itu kalau dengarkan surat Maryam, surat Yusuf, surat Muhammad, itu meskipun beliau bukan penghafal Al-Qur'an, enggak pernah hafal Al-Qur'an, nggih. Ngafalne mondok enggak tahu, belajar ngaji yo mek sedikit-sedikit, nggih. Belum lulus SMA wis dinikahkan, umi saya itu seperti itu, nggih. Tapi beliau kalau dengar surat Maryam itu titen, nggih. Oh ini surat Maryam, oh ini surat Yusuf, oh ini surat Muhammad. Kenapa Mik kok bisa lancar kayak orang baca Yasin, kayak lancarnya itu kayak surat-surat yang biasa kita baca. Katanya Umi, lah Umi hamil 1, 2, 3 itu setiap hari 3 surat ini selalu dibaca. Maryam yo dibaca, Yusuf ya dibaca, Muhammad juga dibaca. Nggih. Apa yang diinginkan apa? Kalau anaknya perempuan biar menjaga diri seperti jaga dirinya Sayyidah Maryam. Yang uminya pun, dan di dalam surat tersebut ada satu ayat yang paling indah yang harusnya setiap ibu hamil itu ngamalkan untuk membaca minimal ayat tersebut. Lain tidak bisa sak surat, yo sak ayat itu tadi. Oke. Ketika uminya Sayyidah Maryam itu Sayyidah Hannah. Jadi uminya Sayyidah Maryam itu namanya Hannah. Neneknya Nabi Isa itu namanya Hannah. Ketika Sayyidah Hannah itu mengatakan Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, bayi yang ada di perut ini tak wakafkan untuk jenengan. Jadikan dia ahli Al-Quran, jadikan dia pejuang-pejuangmu, jadikan dia orang-orang yang bawa lisan-lisan indahmu, jadikan dia orang-orang yang bawa firman-firmanmu, jadikan dia orang-orang yang berjuang dengan apapun yang mereka miliki. Lek sing diduweni duit ya berjuang pakai uangnya. Kalau yang dipunyai adalah jasa, ya jasanya yang disumbangkan. Kalau yang dimiliki adalah ide-idenya yang dikeluarkan. Semuanya tujuannya sama, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi mulai dari sebelum kita jadi apa-apa itu sudah harus ada pendidikan. Sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat. Makanya jangan jenengan tinggalkan. Majelis-majelis seperti ini jangan jenengan tinggalkan. Enek wong ngaji fikih diparani. Ada orang ngaji tauhid diparani, ada orang ngaji tafsir diparani, ada orang ngaji jenengan parani. Lek bisa diparani semuanya, jenengan parani semuanya. Kalau tidak bisa, minimal ada salah satu yang jadi pegangannya kita. Kenapa? Karena hidup ini tidak akan ada maknanya kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak panggah dieling nih, kalau kita tidak gondelan sama para ulama, itu tidak ada artinya hidup kita. Tidak ada artinya. Kalau Ustazah Halimah mengatakan di dalam bukunya dikatakan guruku bagiku setara dengan oksigen. Setara dengan oksigen. Kalau misalkan oksigen ini leluasa untuk saya hirup, lapang hati saya, gampang nafas saya, tidak akan ada sesek-sesek. Terus piye ceritanya orang-orang yang tidak punya ulama? Gimana ceritanya orang-orang yang tidak kenal sama para ulama? Gimana ceritanya orang-orang yang tidak punya guru di dalam hidupnya? Tidak ada oksigen di dalam dirinya. Tidak ada oksigen di dalam dirinya. Ini jadi Pak, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang yang namanya setan. Gitu. La tattabi'u khutuwati syaitan. Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, jangan kamu ngikuti jalan-jalannya setan. Kenapa kok Allah Ta'ala itu
Nyebutkan setan untuk kita selalu waspada kepadanya, untuk kita selalu mawas diri dengan godaan-godaannya. Nggih, alasan utama, nggih, alasan pertamanya kalau Imam Ghazali mengatakan karena setan itu adalah aduun asil. Nggih. Setan itu adalah musuh asal dari musuh-musuh kita. Maksudnya kita punya musuh itu kan biasanya, ya jenengan punya musuh nama mboten? Punya orang yang kita benci apa enggak? Nggih. Punya orang yang kita hindari apa enggak? Kan biasanya pasti ada. Tapi adanya itu kan mesti enek sebabe, nggih toh? Wonten jenengan geting karo wong ndak enek sebabe. Nggih. Enggak seneng aku karo kuwi. Nyapa? Ya pokoknya aku ndak seneng. Nggih. Ini orang aneh kan, gitu. Ini orang kan aneh. Yang biasanya orang nggak seneng sama seseorang itu karena alasan-alasannya. Nggih. Kenapa kok kamu menghindari pertemanan di situ? Aku tahu diplekutu karo wong kuwi. Nggih, misalkan. Kenapa kamu kok ndak mau serawong sama orang itu? Lah orang itu loh utang sama aku ndak tahu dibayar. Nggih. Gitu. Kan ada alasannya. Nggih. Kenapa kamu kok benci sama orang itu? Lah aku nggawa bojoku dingenek-ngenekne sama dia. Gini-gini kan misalkan loh, nggih. Dikedip-kedipi padahal memang matanya gini-gini kebetulan. Kan ada alasannya. Biasanya kan seperti itu, gitu. Biasanya seperti itu, kita benci sama orang, tidak seneng sama orang atau apapun, nggih. Apapun yang kita ada rasa tidak seneng sama mereka itu biasanya ada asalnya. Tapi kalau untuk setan ini tidak perlu alasan bagi kita untuk benci kepadanya, tapi Allah Ta'ala memang menjadikan setan sama manusia ini selalu bertolak belakang. Apapun yang diinginkan setan, selalu apapun yang tidak diridhoi sama Allah Ta'ala. Apapun yang disukai sama setan, selalu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sampai perkara makan sekalipun, tentang perkara makan sekalipun, ketika Nabi Muhammad ada ngelihat salah satu sahabatnya makan pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kiri, sama Nabi Muhammad diingatkan, makannya jangan pakai tangan kiri. Kenapa ya Rasul kok makan harus pakai tangan kanan? Karena setan makannya pakai tangan kiri. Sekedar alasan itu Nabi Muhammad ngasih tahu kita. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna syaitana aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah dia musuh. Setan itu musuh asalmu. Dari mulai kamu baru dilahirkan, dari mulai kamu baru keluar di atas muka bumi ini, setan itu sudah jadi musuhmu. Setan itu sudah nggak seneng sama kamu. Setan itu sudah kepingin bawa kamu untuk masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Oh, iki calon koncoku iki. Selalu seperti itu. Ada bayi lahir. Oh, ini calon teman saya, ini harus saya, dan itu diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh lisannya setan itu sendiri. Ya Rabb, dia ketika terjadi nggak mau sujud sama Nabi Adam, setelah itu diusir dari surga, maka setan minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, kasih saya umur sepanjang-panjangnya, jangan kasih saya ajal, jangan kasih saya kematian. Untuk apa wahai setan? La ughwiyannahum, saya akan menyesatkan manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, samping kanan mereka, samping kiri mereka, manapun tempat yang saya bisa narik mereka untuk masuk di dalam jajaran saya, untuk masuk di dalam golongan saya akan ngajak mereka. Ini ikrarnya setan. Jadi setan itu musuh asalnya kita. Ditambah lagi itu tadi, setan itu kerjaannya yo mek nggoda manusia tok. Ndak mikirne mangan, ndak mikirne ngombe, ndak mikirne kelambi, ndak mikirne pendidikan, ndak mikirkan apapun mereka. Satu-satunya tujuan dari dipanjangkan umurnya setan ini yo nggoda manusia. Kalau jenengan kan banyak syukulnya, napa syukul nih? Kesibukannya kan macam-macam.
sing masak lah, sing ngadusi anake lah, sing ngopeni bojone lah, ngopeni ibu bapak, mertua, sing kerja dan lain sebagainya. Jenengan punya kesibukan macam-macam. Nggih, jenengan punya kesibukan macam-macam. Tapi kalau setan tidak punya kesibukan kecuali nyesatkan kita semuanya. Nyesatkan kita semuanya. Jadi sekitar ada 5 alasan kita itu harus membenci setan. Ada orang tidak benci sama setan, ada orang-orang yang tidak benci sama setan, seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu ketika ditanya, wahai Sayyidah Rabi'ah, apakah kamu itu benci sama setan? Katanya beliau enggak. Kenapa kok enggak benci sama setan? Karena hatiku sudah terpenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi tempat untuk kebencian di dalamnya. Ya laita hadzal qalbu qalbuna. Seandainya hati yang semacam ini hatinya kita. Tidak sempat Bu, tidak mungkin jenengan nenek eker-ekeran, tidak mungkin. Tidak mungkin nenek tukaran-tukaran, tidak mungkin. Kenapa? Karena hatinya hanya terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipleroki koncone paling yo milik melerok, nggih. Diutangi enggak dibayar-bayar wis bene, nggih. Seperti itu keadaannya orang-orang yang hatinya itu terpaut kepada. Bahkan ketika ada satu orang curhat sama seorang kiai, saya ditipu sama teman saya 100 juta. Katanya kiainya apa? Alhamdulillah, sujuknya kamu yang ditipu bukan yang menipu. Sujukno kamu yang ditipu bukan yang menipu. Alhamdulillah. Jadi kehilangan duit 1 juta, alhamdulillah. Tabrakan, alhamdulillah. Seperti itu keadaannya orang. Jadi itu setan itu adalah musuh asalnya kita. Selain itu juga karena kesibukannya setan ya cuma satu, yaitu goda manusia. Makanya kita harus selalu waspada terhadap apapun yang menjadi tipuan-tipuannya setan. Setelah itu yang ketiga, yang sulit juga adalah huwa yarana wa nahnu la narahu. Setan ini bisa ngelihat kita sedangkan kita tidak bisa ngelihat setan. Setan ini ndelok kita kesini dia ngikut, kita kesana dia ngikut, kita lagi ngapain dia tahu, kita umi-umi dia juga tahu, kita ngerasan-rasan bisik-bisik yode yo krungu gian. Sedangkan kita tidak pernah tahu setane neng endi apa yo neng kene apa yo neng kene apa neng, kita nggak pernah tahu dia ada di mana. Jadi istilahnya setan itu musuh yang tidak ketok. Setan itu musuh yang tidak kelihatan. Kalau kita benci sama orang, kita punya musuh misalkan, atau orang-orang yang kita harus kita waspadai tentang lisannya ataupun juga perangainya, orangnya bisa kita lihat. Oh, wong kuwi teko misalkan, orang itu berdatang, wis mesti marai kesro iki mesti misalkan. Ada orang-orang yang jadi tukang problem atau sukanya itu bikin perkara-perkara. Oh, wong kuwi teko, mesti bakalan kelihatan orangnya. Tapi setan kita tidak bisa ngelihat kepada mereka. Setelah itu yang keempat juga yang menakutkan dari setan, fa innahu yajri fil insani majrad dam. Katanya Nabi Muhammad, asyaiton yajri fil insani majrad dam. Setan itu bahkan bisa ngalir bersama dengan aliran darahnya kita. Bisa ngalir, maksudnya apa? Dekat sekali sama kita, ngerti banget tentang kita, paham betul dengan perangainya kita. Makanya ketika Rasulullah SAW jalan berdua dengan Sayyidah Sofia tengah malam, lagi ngobrol di depan masjid, lagi ngobrol beliau sama seorang perempuan, padahal itu adalah Sayyidah Sofia. Lewat dua orang laki-laki, jalan aja dia, karena ngelihat Rasulullah ngobrol sama seorang perempuan, dia jalan aja sampai ngelewati Rasulullah SAW. Dipanggil sama Nabi, ta'al, kesini. Katanya Rasulullah, fa innaha Sofia, jangan kamu salah faham, dia adalah Sofia, dia adalah istriku yang bernama Sofia. Katanya dua orang laki-laki tersebut, ya Rasul, mana dunnu laka bisu, kami tidak sedang berprasangka buruk dengan jenengan ya Rasul, kami tidak sedang ngira-ngira. Oh, Rasulullah apa sama perempuan siapa ya kira? Enggak ya Rasul, enggak ada rasa itu di dalam diri kami ya Rasul. Katanya Nabi Muhammad, asyaitonu yajri fil insani majrad dam, saya tidak
nggak takut sama prasangkanya kalian, tapi saya takut dengan setan yang sekarang sedang ngalir dengan aliran darah kamu. Kalau nggak dijelaskan saat ini, bisa jadi dia menggoda kamu di masa yang akan datang. Nanti ketika pulang, saya tadi ketemu Rasulullah sama seorang perempuan. Sopo yo kira-kira? Ngapain ya? Kenapa ya? Akhirnya itu disampaikan ke istrinya, disampaikan ke orang. Nggak karu-karuan. Dijelaskan. Makanya perlu kita itu klarifikasi, itu kita perlu. Kita perlu menjelaskan sesuatu yang bisa bikin orang berburuk sangka kepada kita, itu perlu. Perlu, walaupun tidak perlu juga dijelentrahne sak dawan-dawan. Tapi kita perlu, kalau misalkan kita masuk di dalam satu komunitas misalkan, jenengan masuk ikut arisan misalkan, ikut reunian misalkan, jenengan ketika masuk di tempat-tempat tersebut, jenengan punya hak, suaminya jenengan punya hak untuk nyari tahu apa yang terjadi di tempat tersebut. Kenapa? Biar tidak ada prasangka-prasangka. Bahkan kalau mau yang aman, bojone jenengan jak. Kalau reunian Bu, suaminya jenengan jak, anak-anak jenengan jak. Loh, ini reunian kok sama suami dan anak-anaknya? Iya, wong ini ngumpul laki perempuan bukan mahram di tempat ini. Jangan-jangan terjadi CLBK. Kuwi mbiyen mantanku pas SMP, kuwi mbiyen mantanku pas SMA. Dulu aku pernah udan-udanan bareng orang itu, aku pernah naik pohon sama orang itu berdua. Muncul celetik-celetik seperti itu yang menakutkan. Wasyaiton yajri fil insan majrad dam. Dan setan itu ngalir sama aliran darahnya kita. Dan yang lebih parah lagi, yang terakhir, setan itu setan itu di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri jenengan ini, setan itu punya orang dalam. Punya orang dalam. Kayak saya misalkan mau masukan aja, saya punya Bu Abid. Jangan punya kegiatan apa saya tidak diundang. Bu Abid, saya pengen ikut itu. Orang dalamnya saya dimasukkanlah. Seperti itu. Setan itu punya orang dalam di dalam diri kita. Yang akan memasukkan setan-setan yang lainnya sesuai dengan porsi apa yang bisa digoda dari diri kita. Orang ini di dalam dirinya ada ketamaan. Diomongi setan-setan yang itu, wong iki tomak banget. Kamu kalau nggoda dia lewat jalan tamak ini mesti berhasil. Dia senengane kelambi api, dia senengane jilbab api, dia senengane tas api. Godonen terus sama itu. Lewatkan terus postingan di Instagramnya. Kambi, tas, sandal. Nah, itu caranya setan nih, Bu. Instagram nih, Bu, nggih. Jadi manajemennya Instagram nih, Bu, niku ngikuti caranya setan. Nggih, ngikuti caranya. Oh, ibu-ibu yang senengane browsing tentang bayi-bayi, iklannya bayi-bayi terus. Nggih. Kalau ibu-ibu yang sukanya ngelihatnya tas-tas yang lewat itu tas-tas terus, tas baru, tas model baru, ini baru. Orang dalamnya setan itu. Orang ini di dalam dirinya ada ketakutan sama kemiskinan, ketakutan sama jabatannya turun, ketakutan dengan kehilangan dan lain sebagainya. Goda dia lewat jalan ketakutan tersebut. Orang ini ada rasa sombong di dalam dirinya, masukkan. Jadi setan itu sesuai sama. Jadi yang masuk setan goda kita itu sesuai dengan porsi yang dikatakan. Ini yang sudah ada di siapa orang dalamnya di dalam diri kita ini siapa? An-nafsul ammaratu bisu. Nafsu yang ngajak selalu kepada sesuatu yang buruk. Itu orang dalamnya. Orang dalamnya setan. Yang takut, ketakutan, rasa cemas, tamak, riya, sombong, itu semuanya ada di dalam diri kita. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Setan goda kita sesuai dengan porsi-porsinya tersebut. Sesuai dengan, makanya beda. Setan sing goda wong bocah cilik beda, yang goda anak remaja beda, yang goda ibu-ibu dewasa beda, yang goda para ulama-ulama beda caranya, beda porsinya, beda jalan-jalannya, itu selalu berbeda. Tambah besar tambah banyak godaannya, tambah tinggi tambah besar setan yang diajukan kepada orang-orang tersebut.
Nggih, makanya kita selalu harus mawas diri, selalu harus waspada. Nggih, makanya para ulama di dalam Al-Qur'an juga dikatakan qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya Allah Ta'ala kalau ngasih petunjuk yang sebenarnya itu selalu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah Ta'ala itu selalu masykuk, selalu antara benar atau tidak, selalu antara iya beneran atau tidak beneran. Makanya kita harus selalu waspada. Piye caran? Tapi kabar gembiranya, gampangnya, setan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala inna kaidasyaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu dayanya setan itu semuanya selalu berada di dalam lingkup yang lemah. Setan itu gampang dikalahkannya, Bu. Setan itu gampang dikalahkannya. Cara kita nanggulangi godaan-godaan setan itu selalu gampang. Gimana? Kaitkan hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, cukup katakan itu untuk kita ngoreksi ini hidayah dari Allah Ta'ala apa bukan, ini bisikan benar apa salah, ini baik beneran apa tidak. Itu selalu masukkan, selalu andilkan Allah Ta'ala di dalamnya, akan jelas sing setan beneran, nggih, mana yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu kadang-kadang seperti itu. Nggih, jenengan mau berangkat pengajian, nggih, jenengan mau berangkat pengajian dibisiki sama setan, masakne bojo ki yo pahala lho. Nggih. Bersihkan rumah itu juga pahala. Allah Ta'ala itu tidak pernah melihat yang kelihatan dari kamu. Ada banyak orang yang bermajelis, tapi ternyata mereka itu semuanya hanya untuk nutupi keburukan-keburukan yang ada di dalam diri mereka. Dan banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang senengane nenggone omah, yang kerjaannya itu tidak pernah keluar kemana-mana. Mereka lebih baik dari siapa? Itu kan kayak Sayyidah Fatimah Zahra. Yang seperti itu. Makanya kita selalu masukkan Allah Ta'ala di dalam setiap pekerjaannya kita. Ya Allah, kalau memang perjalanannya saya ini perjalanan yang jenengan ridhoi, gampangkan. Ya Allah, kalau pekerjaan yang saya sedang kerjakan sekarang ini jenengan ridhoi, kasih saya jalan ke sana, kasih saya kesempatan untuk itu, kasih saya, selalu seperti itu. Makanya di sini Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jangan kamu ngikuti jalan-jalannya setan, karena jalannya setan itu pasti seperti ini. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu selalu ngajak kepada perkara yang keji dan perkara yang buruk. Perkara yang keji dan juga perkara yang buruk secara zahir ataupun secara batin. Sing ketoke elek benar-benar buruk, bisa itu pasti adalah tali-talinya setan. Bisa juga dari model yang baik tapi dimasuki dengan perkara-perkara yang buruk di dalamnya. Hindari itu semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wantinya kita untuk sholat 5 waktu itu sampai jadi ibadah paling utama, sampai jadi ibadah yang paling tinggi derajatnya. Alasannya kita untuk selalu melaksanakan sholat juga sama dengan jalan untuk menghindari jalannya setan ini tadi. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan membuat diri orang yang melaksanakannya itu terhindar dari perkara yang keji dan perkara yang buruk. Berarti apa? Antara nangkal setan dengan sholat itu satu kesatuan yang nggak mungkin terpisahkan. Jadi kita melindungi hari-hari kita biar ndak gampang digoda sama setan. Cara awalnya gimana? Sholat, perbaiki sholat, dan terus belajar tentang sholat. Tapi kok banyak ya orang sholat tapi panggah nyolong, orang sholat tapi panggah riba, orang sholat tapi omongannya tetap buruk, orang sholat tapi jalan pikirnya selalu buruk dan lain sebagainya. Ini berarti yang salah apa sholatnya? Bukan sholatnya yang salah, orang yang melaksanakan sholat yang salah.
barangkali makanannya masih haram, barangkali karena dia muamalahnya itu banyak yang salah, barangkali seperti itu. Jadi sholat, selalu perbaiki sholat dan selalu belajar tentang sholat. Akan jauh perbedaannya antara orang yang sholatnya benar dengan orang yang sholatnya tidak benar. Sama persis seperti ini. Fa inna syaitan ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena setan itu selalu ngajak kepada keburukan-keburukan yang jelas ataupun yang terbungkus rapi. Terbungkus rapi itu seperti apa? Setan itu ngeten. Pertama, setan itu ketika nggoda manusia, niat awalnya atau tujuan utamanya untuk menghindarkan kita dari perkara tersebut. Tapi semuanya selalu tetap dapat godaannya setan. Orang muslim digoda sama setan, non muslim juga digoda sama setan. Maka orang muslim lebih gampang untuk menghindari dari godaan-godaan setan. Orang non muslim sangat sulit untuk menghindari godaan dari setan. Makanya kenapa kok jenengan kalau lihat orang non muslim kok sulit ya nutup aurat? Karena mereka ndak ada bungkusan iman di dalam dirinya. Kenapa ya kok gampang berzina? Kenapa ya kok gampang minum minuman keras? Kenapa ya kok gampang nato badannya? Yang kebanyakan yang melakukan itu kan orang-orang non muslim. Kenapa? Tidak punya ikatan sama sekali, tidak ada iman di dalam dirinya, tidak ada kontrol di dalam dirinya. Jadi setan itu sudah menjadikan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan tetap selalu ngasih jerat-jerat yang lainnya. Kamu sudah non muslim, minum khamr. Kamu sudah non muslim, tetap digoda untuk pakai narkoba, untuk berzina, untuk seperti itu keadaannya. Sedangkan kita orang muslim punya ini. Apa yang pertama? Sholat itu tadi. Sholat itu tadi. Setelah itu setan itu ketika pertama kali kita dihindarkan untuk tidak beriman. Setelah tidak beriman untuk meninggalkan ibadah-ibadah, macam-macamnya ibadah, dijauhkan dari perkara-perkara yang baik. Nah, kalau kita sudah bisa mengkondisikan diri untuk melakukan perkara-perkara tersebut, mematuhi aturan-aturannya Allah Ta'ala, menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, apa setelah itu menyerah? Boten. Di bawahnya lagi, ngasih perbandingan sama kita antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kayak itu tadi, taat sama suami itu juga ibadah loh, bukan cuma datang ke majelis ilmu aja. Sholawatan nih apik loh, sholawatan itu juga bagus. Nggak usah datang ke majelis taklim. Zikiran loh sing paling apik, zikiran sing akeh. Nggak usah ngaji, nggak usah datang pengajian. Ilmu yang paling mereka takutkan dari manusia ketika manusia itu jadi orang-orang yang berilmu. Karena ketika kita ngerti taktiknya setan, kita akan tahu bagaimana cara milah-milah mana yang dari setan, mana yang bukan dari setan. Majelis ilmu yang paling mereka takutkan. Baru setelah itu majelis-majelis kebaikan yang lainnya. Nah, kita sudah lulus dari itu, dari yang kedua itu tadi, ditambahi lagi dengan taswif. Taswif itu apa? Taswif itu nunda-nunda. Nunda-nunda. Aku dijai sama orang-orang untuk melakukan untuk bertahajud. Saya diajai orang-orang untuk ikut kayak di aja misalkan sehari diajai untuk membaca sholawat 1000 kali. 1000 apa 100? 1000 nominalnya 1000 dalam sehari. Terus aku engko ae lah. Aku nanti aja, kalau sudah tambah baik aku, baru aku tak ikut program-program yang semacam itu. Diajaki lagi misalkan hataman Al-Quran bareng-bareng, wis engko sik tak noto ati dhisik. Nah, taswif itu namanya, nunda-nunda. Jadi ngelihat kebaikan di depan mata, tapi kita memilih untuk aku tobat engko ae, aku ndak nongkrong engko ae, aku ndak anune engko ae, ditunda-tunda terus untuk jadi baik itu ditunda, untuk berubah itu ditunda, tobat itu ditunda. Cara ngobatinnya gimana? Cara ngobatinnya dengan kita naruh kematian di depan mata. Naruh kematian di depan mata. Kita apa ridho mati dalam keadaan yang semacam ini? Saya apa ridho mati dalam keadaan masih bawa dosa sak gunung, yang dosa ini belum ditobati, dosa ini belum ditobati.
belum minta maaf sama ini, belum minta maaf sama ini, belum ngasih wasiat sama ini. Apa kita ridho mati dalam keadaan yang semacam itu? Tidak mau kita. Jadi untuk menghindari yang namanya taswif ini tadi, nunda-nunda itu tadi, dengan cara naruh kematian di depan mata kita. Setelah itu apa? Setelah itu menyerah setannya. Apa setelah taswif itu tadi menyerah setannya? Mboten. Saya ditambahi lagi ta'jilut ta'ah. Jenengan sudah mampu, misalkan saya sudah bisa salawat sehari 1000 kali. Sudah bisa saya rutinan sehari salawat 1000 kali. Dibisiki lagi sama setan. Sing cepet. Dang. Yang biasanya bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya 1000. Ngaji juga gitu. Ngaji juga gitu. Yang dikejar hatamnya, yang dikejar pokoknya cepete. Tapi setan godanya ndang sholawate ndang barno, bar iki ngaji yo. Selesai sholawatnya ngaji selesai, ndang selesai no ngajimu, bariki istighfar. Habis ngajinya dicepatkan, istighfar. Habis ndang cepet no istighfarmu, nanti habis itu dikir ini lagi, dikir. Jadi kita dimotivasi untuk memperbanyak kebaikan, dimotivasi untuk memperbanyak rokaat sholawat kita, sholat kita, dimotivasi untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, tapi hilang makna dari kebaikan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Innallaha yuhibbu idza amila 'abdan ayyutqinahu. Allah Ta'ala itu senangnya nerima perkara dari seorang hamba ketika itu dipersembahkan dengan cara yang indah, dengan cara yang indah, dengan model yang indah, dengan bungkusan yang indah, baru diterima sama Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan orang-orang yang beribadah tanpa ngerti maknanya, orang-orang yang beribadah tak cuman yang dikejar itu banyaknya, pokoknya akeh, pokoknya sedekah pokoknya akeh, sholat pokoknya rokaate akeh, ngaji sing penting akeh dan lain sebagainya. Ini kayak mempersembahkan kepada orang sebuah hadiah. Misalkan kita ngasih orang hadiah berupa kendaraan mewah, misalkan kendaraannya bagus, kendaraannya mewah, tapi rusak kabeh. Tapi rusak semuanya. Kalau di zamannya para ulama, mereka ini kayak menghadiahkan seseorang sebuah onta yang mati. Sebuah onta yang mati. Jenengan kira-kira mau apa ndak dikasih hadiah kayak gitu? Tak kasih hadiah HP, tapi LCD-nya rusak, LCD-nya pecah, terus baterainya sudah ndak bisa dipakai, dingenek-nek tok wis ndak muni. Ini kan orang yang nerima, ngapain saya dikasih HP tapi rusak, ngapain saya dikasih HP tapi rusak. Begitu juga jenengan ngasih orang hadiah makanan, begitu nyampe basi. Ini yang nerima ini kira-kira seneng apa? Ini kan malah bahkan bisa jadi orang malah benci sama kita karena dihadiahi dengan cara yang semacam. Orang itu loh ngirimi saya makanan tapi basi semuanya. Orang itu ngasih saya buah-buahan busuk semuanya. Orang itu ngasih saya motor. Saya pernah diceritani sama abah saya, ada orang ngasih kakaknya, kakak kandungnya, yang datang dari jauh, jadi kakaknya ini datang dari Kalimantan, sekarang memutuskan untuk tinggal dekat sama adiknya. Kebetulan adiknya ini orang kaya raya, kakaknya datang, ndak punya rumah, masih ngontrak dan lain sebagainya, dikirimi hadiah, dikirimi istilahnya dikirimi sesuatu oleh adiknya tersebut, motor, dikasih motor, diterne, diudukne di depan rumahnya. Ketika dicek sama kakaknya ini tadi, surate mati, bensine entek, ininya rusak, apanya protol dan lain sebagainya. Katanya kakaknya mendingan nggak usah dikasih saya. Mendingan istilahnya ngapain saya dikasih motor tapi nggak bisa dipakai sama sekali. Saya ndadak dandani reno-reno, masih harus nyervis, bahkan mungkin nyervisnya ini butuh biaya yang sama dengan beli baru, yang sama dengan beli baru, akhirnya dikembalikan. Begitu juga Allah Ta'ala, kita mempersembahkan bacaan Al-Quran kepada Allah Ta'ala, tapi salah kabeh wacanane, pokoknya akeh, pokoknya cepet, pokoknya khatam, pokoknya khatam, nggak ngerti maknanya, nggak ngerti apa yang kita baca, nggak paham dengan makna yang ingin Allah Ta'ala sampaikan di dalam firman-firman tersebut.
Di dalam makanya istilahnya masih jauh maknanya, masih jauh pahala yang Allah Ta'ala berikan antara orang yang baca Al-Quran. Jenengan baca Al-Quran, kita duduk di sini misalkan 1 jam. Kalau durasi 1 jam itu jenengan kalau baca Al-Quran mungkin bisa dapat 1 juz sampai 2 juz. Di sini kita baca 1 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Tapi jenengan malah paham maknanya, jenengan ngerti isinya, jenengan paham, oh karepe Allah Ta'ala ngomong sama saya seperti itu, saya harus diwanti-wanti dengan godaan-godaan setan, saya harus jauh dari apa? Perangai-perangainya setan. Di situ saya akan menemukan sa'adah hakikiyah, sa'adah yang sebenarnya, keindahan hidup yang sebenarnya, ketentraman hidup yang sebenarnya. Jadi seperti itu salah. Kita perindah ibadah kita. Lek memang bacaan cepet itu, datang dari sesuatu yang pelan-pelan, silahkan. Kayak para hafidhoh niku jangan kalau nyimak orang-orang hafidhoh niku kan 20 menit bisa, enggak sampai 15 menit loh bisa 1 jam. Bisa kok 1 jam. 15 menit itu bisa satu juz. Jenengan niteni dari atas, mereka sudah nyampe bawah. Kita ke bawah, mereka sudah lembar kedua, lembar ketiga. Apa itu berarti mereka orang-orang yang ndak mempersembahkan keindahan kepada Allah Ta'ala? Mboten. Mereka bisa seperti itu setelah perjuangan bertahun-tahun. Dengan perjuangan puluhan tahun. Mereka pernah merasakan baca alif lam mim dzalikal, sama kayak kita sekarang yang baru belajar baca, itu mereka lalui belajar itu di waktu mereka kecil, di waktu mereka masih sangat muda, di waktu mereka masih sangat belia. Mereka sudah mempersembahkan waktunya, pikirannya, dan juga kesibukannya dengan membaca. Jadi itu adalah hasil. Cepatnya itu tadi adalah hasil dari perjuangan bertahun-tahun. Dan mereka ketika baca cepat, mereka ngerti maknanya, paham maknanya, mentadaburi maknanya, ndak kaya awake dhewe. Alif lam mim opo artine ora ngerti. Bismillahirrahmanirrahim yo kadang ngerti, kadang enggak. Apalagi ayat-ayat yang lainnya. Mereka itu adalah hasil. Makanya kalau saya selalu bilang kepada orang-orang yang bisa saya bilangi itu hafidhoh niku, malaikat-malaikat yang bisa kita lihat di atas muka bumi ini. Mereka manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala yang masih bisa kita saksikan. Kita patut sangat berterima kasih kepada mereka karena mau memperjuangkan waktunya, umurnya, dan juga kesibukannya untuk selalu berada di dalam jalannya Al-Quran. Malaikat, kenapa saya bisa bilang malaikat mereka? Bayangkan, kuat mereka niku hafidhoh niku kuat duduk dari subuh sampai hampir asar baca Al-Quran. Jenengan dari subuh sampai asar niku kira-kira ngapain aja? Umbah-umbah wes, masak wes. Lek dingge ngaji tok, jenengan ngaji turu, ngaji neh turu neh, ngaji neh turu neh sampean. Kalau memang antara subuh sampai asar itu dipakai ngaji tok. Saya loh seperti itu. Niteni sediluk ngantuk, turu dhisik. Bangun mereka masih ngaji, ikut ngaji lagi. Wudu ikut ngaji lagi, sampai ngantuk lagi, sampai tidur lagi. Seperti itu. Tapi mereka kuat dari subuh sampai hampir asar. Malaikat, malaikat yang Allah Ta'ala tunjukkan masih eksis di atas muka bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Dan kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala kepingin, Allah Ta'ala misalkan pengen ngasih semua orang dapat hidayah, Allah Ta'ala bisa. Kalau Allah Ta'ala pengen semua orang tidak dapat hidayah, Allah Ta'ala juga bisa. Tapi Allah Ta'ala milih ada orang yang tidak dikasih hidayah sebagai contoh bagi orang-orang yang tidak dapat, sebagai contoh bagi orang-orang yang dapat hidayah. Allah Ta'ala ngasih orang-orang yang dapat hidayah untuk contoh juga bagi orang-orang yang tidak dapat hidayah.
Biar apa? Biar semuanya sama-sama adil ketika di akhirat nanti. Yang baik nggih, yang baik ada perbandingan, karenanya mereka bisa jadi orang baik nggih. Orang tidak baik juga ada perbandingan. Makanya mereka tidak bisa nyalahkan Allah Ta'ala atas ketidakbaikan mereka nggih. Sama kayak sekarang ini kalau kita lihat, kenapa ada orang kaya, ada orang miskin. Misalkan semua orang kaya, tidak akan ada orang miskin. Misalkan semua orang miskin, tidak akan ada orang kaya, gitu. Kenapa ada orang pinter, ada orang tidak pinter? Orang pinter tidak bisa nyalahkan, istilahnya, nggak bisa, istilahnya ketika ada orang pinter, ketika ada orang pinter, ini bisa jadi perbandingan bagi orang-orang yang tidak pinter. Orang-orang tidak pinter juga tidak bisa menyalahkan Allah Ta'ala atas ketidakpinterannya mereka, karena ada orang pinter. Seperti itu Allah Ta'ala ngasih keadilan di atas muka bumi ini, sehingga nanti di akhirat itu tidak ada orang yang bisa nyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa kamu kok tidak sempat beribadah? Karena saking banyaknya kekayaan saya ya Allah. Nabi Sulaiman kaya raya, punya jabatan, punya jadi pemimpin negara, tapi sempat ibadah kepadaku. Orang miskin misalkan mengatakan, ya Allah, kenapa kamu tidak sempat ibadah? Ya Allah, saya tidak sempat ibadah karena saking sulitnya kehidupan saya, saking miskinnya saya. Allah Ta'ala akan memperbandingkan, ini Nabi Isa tidak pernah punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya anak, tapi bisa jadi hambaku yang soleh. Jadi tidak ada orang yang bisa nyalahkan Allah Ta'ala. Semua punya porsi yang sama, semuanya punya kesempatan yang sama, semuanya punya jalan yang sama-sama lebar untuk jadi orang baik atau jadi orang tidak baik. Pilihannya ada di kita. Pilihan untuk ngikuti jalannya setan atau ngikuti jalannya para nabi ada di kita. Pilihan untuk ngikuti hamba-hamba soleh atau ngikuti hamba-hamba yang toleh, hamba-hamba yang jahat ada di dalam diri kita masing-masing. Dan Allah Ta'ala juga sudah mewanti-wanti atas hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala memilih untuk mensucikan sebagian orang, untuk meninggikan derajatnya sebagian orang, untuk mengangkat derajatnya sebagian orang. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala yang maha mendengar, dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang selalu ngikuti jalannya para nabi, yang selalu ngikuti jalannya para sahabat-sahabat terbaiknya Nabi, yang selalu ngikuti jalannya para ulama-ulama, yang selalu ngikuti jalannya hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik. Dan semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan ibadah kita, mengistiqomahkan sholatnya kita, memperbaiki kebaikan-kebaikan kita. Yang baik semakin baik, yang tidak baik jadi baik. Yang belum bisa dibisakan, yang belum mampu dimampukan, yang belum punya kesempatan disempatkan sama Allah Ta'ala untuk terus berada di dalam golongannya orang-orang yang baik, untuk terus berjalan bersama orang-orang yang baik, untuk terus berada di dalam golongannya orang-orang yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mawas diri atas setiap keburukan-keburukan yang ada, ngerti ini buruk dan dihindarkan dari keburukan tersebut, ngerti ini tidak baik dan dihindarkan dari ketidakbaikan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan orang-orang tercinta kita, anak cucu kita, keluarga kita, semuanya orang-orang ahli Islam, ahli iman, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga berkatnya kita di bulan Maulid juga ini, kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dan semakin dekat kepada Nabi kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu dan semua hal tersebut, cita-cita kita akhirnya atau ujungnya adalah agar kita mendapatkan husnul khotimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah.